Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PBO kelas 12 RPL. Oke, kita lanjutkan untuk materi hari ini, yaitu tentang if else dan function pada PHP. Oke, yang pertama kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim supaya hari ini belajar dengan lancar ya. Oke, kondisi if else pada PHP. Kondisi if else bisa Anda ibaratkan dengan pengecekan jika maka pada kenyataannya fungsi if else sangat dibutuhkan pada saat Anda ingin memeriksa sebuah kondisi. Oke, saya ulangi lagi. Kondisi if else bisa kita ibaratkan dengan pengecekan jika maka pada kenyataan. Nah, ingat ya, if else itu jika maka. Fungsi if else sangat dibutuhkan pada saat Anda ingin memeriksa sebuah kondisi. Pada setiap logika, terkadang kita memerlukan pengecekan suatu nilai yang jika terpenuhi untuk melakukan sesuatu, dan jika pengecekan pertama tidak terpenuhi, maka Anda melakukan pengecekan kedua, yaitu else. Dapat kita bayangkan tentang kondisi if else ini seperti misalnya Anda memiliki seorang teman. Jika nama teman Anda tersebut adalah Andi, maka dia adalah laki-laki. Jika tidak, maka dia adalah perempuan. Berikut adalah contoh dari kondisi if else PHP. Mengenal kondisi if else pada PHP. Kondisi if else diperlukan untuk memeriksa suatu nilai untuk melakukan suatu aksi. Berikut ini adalah format penulisan if else pada PHP. Ya. Nah, ini adalah format penulisan if else pada PHP. Diawali dengan PHP, lalu dengan if kondisi. Jika kondisi sudah terpenuhi, tapi jika tidak, akan dioper ke else jika kondisi tidak terpenuhi. Jangan lupa tanda kurung dan tutup PHP-nya juga jangan lupa diketik. Oke, saya akan membuat contoh program sederhana PHP dengan kondisi if else ya. Silakan dibuka Sublime-nya dan jangan lupa sum PP-nya dihidupkan. Kita ke Sublime. Saya save dulu. Mohon maaf jika ada suara orang nyanyi ya. Itu ada yang sedang lagi ada acara.
kita lihat outputnya adalah dia adalah teman saya. Kok Pak Sila bisa dia adalah teman saya? Oke, kita lihat lagi ke Sublime ya. Perhatikan contoh pada script PHP kalian. Di sini kita memiliki sebuah variabel yang bernama teman, ya kan? Yang isi dari variabel tersebut adalah Andi. Dan kemudian dengan kondisi if else kita memeriksa variabel teman. Dengan kondisi if else kita memeriksa variabel teman. Nah, ini kondisinya lagi diperiksa nih. Itu sedang dicek. Cara pemahamannya begini. Jika variabel teman sama dengan Andi, maka yang ditampilkan atau yang dicetak pada layar Chrome kalian adalah dia adalah teman saya. Tetapi jika ditampilkan bukan teman saya, berarti isi variabelnya jika yang ditampilkan dia bukan teman saya, berarti isi variabelnya adalah bukan Andi. Coba kita ganti dengan nama lain ya, misalnya Arkan. S. Nah, dia bukan teman saya. Jadi yang dicetak ini berpengaruh pada isi dari variabel yang kita buat. Misalnya yang diminta variabel teman adalah Andi, maka di sininya harus Andi juga. Maka dari itu kenapa saat kita mengetik Arkan yang dicetak adalah dia bukan teman saya, karena yang diminta pada kondisi if adalah Andi, bukan si Arkan. Coba kalau kita ganti Andi lagi. Jawabannya adalah dia adalah teman saya. Ngerti ya sampai sini ya? Ngerti ya? Jika kondisi if else dari jika variabel teman yang diminta jika if else isi dari kondisinya adalah memintanya adalah Andi, maka di sininya harus juga Andi juga. Tetapi ketika di sini memintanya Andi dan variabel isinya bukan Andi, maka yang dicetak adalah dia bukan teman saya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan mengenal kondisi if else. Else if ini digunakan untuk memeriksa kondisi jika kondisi pertama tidak terpenuhi. Contohnya ya, kita buat lagi codingannya. Ini kita copy saja dah, biar cepat.
Oke, ini adalah suatu script kondisi penggunaan if else pada PHP ya. Maaf, ada ininya lupa. Salah. Oke. Saya jelaskan dulu. Pak, kok jawabannya Andi adalah teman saya, padahal kan di sini ada Andi dan Budi. Sama caranya seperti yang ini. Pahami dulu kondisinya. Variabel teman yang berisi Andi. Jika variabel teman sama dengan Budi, maka yang akan ditampilkan adalah Budi adalah teman saya. Maka jika variabel teman sama dengan Andi, maka yang kecetak adalah seperti yang tadi. Andi teman saya. Ya kan? Andi teman saya. Jika tidak, jika semua kondisi ini salah atau tidak ada, maka yang kecetak adalah saya tidak punya teman. Contohnya misalnya variabel saya hapus nih. Saya hilangkan. Maka outputnya adalah saya tidak punya teman. Coba saya isi Budi. Maka berubah. Jadi yang kecetak adalah di kondisi yang pertama. Budi adalah teman saya. Tetapi jika yang tadi Andi, nanti if else ngecek nih. Ya, yang diminta variabel teman adalah Andi. Maka yang kecetak adalah Andi teman saya. Jadi di sini kondisi else if digunakan jika Anda membutuhkan pengecekan kondisi kedua atau seterusnya jika kondisi pertama tidak terpenuhi. Saya ulangi lagi. Kondisi else if ini digunakan jika kita membutuhkan pengecekan kondisi kedua atau seterusnya jika kondisi pertama ini tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Karena yang diminta variabel teman kan Andi, bukan Budi. Ya, jelas ya. Coba kalau saya ganti ini dengan Budi, apa outputnya? Outputnya adalah saya tidak punya teman. Pak, kok saya tidak punya teman? Padahal kan di sini Budi. Ingat, dalam PHP itu sifat PHP adalah case sensitif. Huruf besar kecil berpengaruh. Walaupun kata Budinya sama, kan huruf B-nya berbeda. Nah, di sini B-nya besar. Di sini B-nya kecil, sedangkan di sini B-nya besar. Maka ketika di kondisi yang pertama tidak ada Budi yang huruf B-nya kecil dan di kondisi kedua juga tidak ada, maka yang kecetak adalah kondisi yang ketiga, yaitu saya tidak punya teman. Itu saya ingatkan lagi, untuk PHP huruf besar kecil berpengaruh. Coba saya ganti B-nya besar. Apakah kondisi pertama yang akan dicetak atau saya tidak punya teman? Coba kita lihat. Budi adalah teman saya. Jadi saya mau ingatkan ke 12 RPL untuk PHP besar kecil berpengaruh. Maka dari itu disebut dengan case sensitif. Kita lanjut ya.
Mengenal function pada PHP. Function adalah kode program yang dibuat khusus untuk mempersingkat sebuah aksi yang dilakukan di dalam sebuah penulisan kode program. Dan function dapat dipanggil berkali-kali untuk melakukan tugas tertentu dalam penulisan kode program. Function juga dapat kita buat sendiri untuk melakukan sebuah aksi. Pada contoh kehidupan nyata, contohnya misalnya Anda memerintah teman Anda untuk menghidupkan lampu. Jadi pada proses menghidupkan lampu oleh teman Anda ini, ada proses bangun dari tempat duduknya si teman Anda ini kan. Kemudian dia menekan tombol saklar lampu untuk menghidupkan lampu. Jadi kan sangat sia-sia jika Anda ingin memerintahkan teman Anda untuk menghidupkan lampu, tetapi Anda memerintahkannya secara berulang-ulang. Misalnya pertama Anda menyuruhnya untuk bangun dari tempat duduknya, kemudian menyuruhnya untuk menekan tombol saklar lampu untuk menghidupkan lampu. Dan tentu akan hanya menyita waktu dan tenaga. Oleh karena itu pasti Anda hanya menyuruh tolong nyalakan lampu. Jadi proses yang ada di dalam proses menyalakan lampu tidak perlu lagi Anda sebutkan karena sudah terdapat di dalam proses menghidupkan lampu. Oke. Agar lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Oke, silakan buka Sublime. Oke, ini adalah contoh script function pada PHP ya. Kita lihat outputnya. Nama saya Arkan. Oke. Dari contoh output ini, apakah Anda sudah paham? Oke. Jadi dengan function PHP ini, Anda dapat membuat sendiri suatu perintah yang Anda dapat panggil berkali-kali. Pada contoh ini, saya membuat sebuah perintah dengan nama tampilkan nama. Jadi isi dari perintah tampilkan nama ini adalah echo. Echo, nama saya Arkan. Sehingga pada saat perintah tampilkan nama, maka akan ditampilkan nama saya Arkan. Saya ulangi. Sehingga kan function itu fungsinya perintah ya. Jadi sehingga pada saat perintah tampilkan nama, perintah tampilkan nama yang akan
keluar dari output komputer kalian adalah nama saya Arkan. Oke, saya untuk cara penulisan function PHP ya. Yang pertama yang harus kalian ingat adalah harus diawali dengan sintak function yang menjelaskan bahwa kita sedang membuat function. Nah, ini functionnya harus diawali dengan sintak function ya. Jangan salah. Dan nama dari functionnya tidak boleh mengandung spasi. Nah, nama functionnya adalah tampilkan nama, tidak boleh mengandung spasi. Maka dari itu boleh menggunakan underscore. Kemudian ditutup dengan kurung buka dan kurung tutup. Dan isi perintah functionnya apa? Nah, isi perintah functionnya adalah ini. Cetak nama saya Arkan. Untuk itu, untuk isi dari perintah function harus diawali dengan kurung kurawal pembuka, lalu isi perintahnya jangan lupa kurung kurawal penutup. Cara pemanggilan function yang kita buat hanya perlu memanggil nama dari functionnya dan memberi tanda buka kurung dan tutup kurung seperti contoh di atas. Ingat ya, cara pemanggilan function Anda hanya perlu memanggil namanya aja nih. Nah, memanggil namanya dan memberikan tanda buka dan tanda tutup. Oke. Sekian untuk materi hari ini tentang if else dan function pada PHP. Jika tidak jelas silakan japri ke saya. Wabil taufiq wahidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.